Halo semuanya, kalian wajib mengetahui beberapa tipe soal ini sebagai prediksi soal PPPK tahun 2025. Oke teman-teman semua, mari kita lanjut di soal nomor 3 dan soal nomor 4 ya. Nah, di soal nomor 3 pertanyaannya ialah, setelah sarana dan prasarana diterima dan dicatat, langkah selanjutnya adalah ini ya yang perlu kita ingat baik-baik, bahwasanya sarana dan prasarana itu sudah diterima dan juga sudah dicatat. Maka sebagai penata layanan operasional, apa kira-kira yang akan teman-teman lakukan gitu ya. Di sini ada 5 pilihan jawaban ya teman-teman. Mari kita mulai dari pilihan jawaban A. Jadi di pilihan jawaban A, mendistribusikan ke unit terkait. Nah, pilihan A ini cukup benar ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena setelah proses pencatatan selesai, maka langkah berikutnya ialah pendistribusian barang ke unit terkait agar dapat digunakan sesuai fungsi. Digunakan sesuai fungsi. Jadi distribusi ini itu memastikan barang yang diterima oleh pihak yang membutuhkan sesuai dengan tujuan pengadaan sarana prasarana yang sebelumnya sudah dicatat gitu ya teman-teman. Nah, yang bagian B, menyimpan di ruang penyimpanan. Nah, bagian B ini, penyimpanan itu dilakukan hanya jika barang tidak segera dibutuhkan atau harus menunggu instruksi lebih lanjut gitu ya. Namun prioritas utama biasanya didistribusi ke unit terkait seperti yang ada di pilihan A, sehingga pilihan B itu tidak cukup benar untuk dijadikan pilihan jawaban untuk langkah selanjutnya setelah sarana dan prasarana ini diterima dan dicatat. Oke, lanjut di bagian C, menyusun laporan bulanan. Jadi penyusunan laporan bulanan itu merupakan tugas dari administrasi yang dilakukan kemudian setelah distribusi barang selesai. Jadi laporan bulanan ini bukan merupakan langkah langsung setelah pencatatan ya teman-teman. Oke, sehingga pilihan C juga bukan merupakan jawaban yang paling tepat. Kemudian yang bagian D, memperbaiki sarana yang rusak. Nah, yang bagian D, memperbaiki barang rusak ialah tindakan korektif yang hanya dilakukan jika barang yang diterima dalam kondisi yang tidak semestinya atau tidak sesuai gitu ya. Namun langkah ini itu tidak relevan dengan barang yang sudah diterima dan dicatat dalam keadaan baik. Sehingga pilihan D juga bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat. Nah, bagian E, melakukan pengecekan ulang. Pengecekan ulang itu biasanya dilakukan sebelum pencatatan ya teman-teman. Jadi ketika pencatatan sudah selesai, berarti barang tersebut dianggap juga sudah sesuai. Sehingga dari beberapa pilihan jawaban yang ada dan sudah kita seleksi, pilihan jawaban yang paling benar ada pada pilihan jawaban B, yaitu menyimpan yaitu bagian A ya teman-teman, maaf. Bagian A yaitu mendistribusikan ke unit terkait. Oke teman-teman semua, jadi yang teman-teman lihat ini merupakan ebook terbaru dari Mars Entertainment yang sudah kami update dan soalnya juga jauh lebih banyak ya teman-teman. Jadi di ebook ini teman-teman itu akan mendapatkan kisi-kisi, kemudian materi sesuai dengan kisi-kisi yang ada, kemudian contoh soal 100 butir soal yang disertai dengan kunci jawaban serta pembahasannya. Oke teman-teman semua, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, jadi di soal selanjutnya yaitu nomor 4, ini tentang menginventarisasi sarana dan prasarana kayak gitu ya. Jadi soalnya ialah inventarisasi sarana dan tunggu. Maaf, ada kucing yang ganggu. Tunggu dulu ya, kucing ya. Oke, jadi soalnya itu ialah inventarisasi sarana dan prasarana bertujuan untuk apa?
Ya, di sini ada 5 pilihan jawaban juga. Mari kita mulai dari pilihan jawaban yang pertama. Oke, jadi bagian A, menyusun laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan itu berkaitan dengan aspek anggaran ya, teman-teman. Bukan tujuan utama inventarisasi sarana dan prasarana, sehingga pilihan jawaban A masih kurang tepat untuk soal ini ya. Kemudian di bagian B, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan itu tidak relevan ya dengan fungsi inventarisasi, karena inventarisasi lebih berfokus pada pengelolaan barang atau yang berupa sarana dan prasarana. Nah, yang bagian C, memastikan keberadaan dan status barang. Nah, bagian C ini bisa menjadi pilihan jawaban yang tepat karena tujuan utama dari inventarisasi ialah untuk mencatat dan oh my god, tunggu ya teman-teman, astaga. Oke, jadi tujuan inventarisasi ialah untuk mencatat dan juga memantau ya teman-teman keberadaan barang beserta statusnya, misalnya jumlah barang, kondisi barang, dan lokasi penyimpanan barang tersebut. Hal ini penting untuk memastikan akurasi data dan kelayakan sarana dan prasarana yang dimiliki. Oke, lanjut lagi di bagian D, memastikan barang selalu tersedia. Jadi tujuan ini sebenarnya lebih spesifik pada pengadaan barang atau manajemen stok, bukan inventarisasi yang dibahas pada soal ini ya teman-teman. Inventarisasi itu hanya mencatat barang yang sudah ada, sehingga pilihan D juga bukan merupakan jawaban yang tepat. Kemudian yang bagian E, mengatur pinjaman sarana. Jadi mengatur pinjaman sarana itu meskipun pinjaman bisa menjadi bagian dari catatan inventarisasi ini, tapi ini pinjaman itu bukan tujuan utama ya teman-teman. Inventarisasi itu lebih fokus pada pencatatan keberadaan barang secara keseluruhan. Sehingga dari beberapa pilihan jawaban yang ada, pilihan jawaban yang paling benar ialah bagian C, yaitu memastikan keberadaan dan status barang. Oke teman-teman semua, segitu aja dulu latihan soal kita untuk hari ini. Bagi teman-teman yang mau memiliki ebook ini, segera hubungi kami di nomor yang sudah tertera di video ini, atau mengunjungi atau mengakses link yang sudah kami cantumkan juga. Oke teman-teman, di sini di nomor 5 ya, itu tentang mengatur penggunaan sarana dan prasarana. Nah, bunyi soalnya seperti ini. Pengaturan penggunaan sarana dan prasarana dilakukan agar, semuanya penting ya kata-katanya, dilakukan agar. Jadi tujuan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana. Seperti biasa di sini ada 5 pilihan jawaban ya teman-teman. Mari kita mulai seleksi saja pilihan-pilihan jawabannya. Oke, dari yang pertama bagian A, sarana selalu dalam keadaan baru. Nah, jadi untuk pilihan A ini kurang realistis ya teman-teman. Tidak realistis karena sarana itu tentunya akan mengalami penyusutan nilai atau kondisi seiring berjalannya waktu. Jadi fokusnya adalah untuk memastikan penggunaan sesuai kebutuhan, bukan menjaga kondisi agar selalu seperti itu ya teman-teman. Nah, mari kita lanjut ke soal berikutnya, ke pilihan jawaban berikutnya. Nah, bagian B, penggunaan sarana sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Oke, jadi teman-teman, karena pengaturan penggunaan sarana dan prasarana itu memang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaannya itu sesuai ya teman-teman dengan kebutuhan operasional dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini untuk mencegah yang namanya penyalahgunaan
efisien, serta pemborosan sumber daya. Ya, teman-teman. Jadi pilihan B ini bisa menjadi opsi pilihan jawaban yang benar. Mari kita lanjut lagi di pilihan jawaban berikutnya, yaitu bagian C, sarana lebih mudah dipinjamkan. Nah, ini kemudahan pinjaman itu bukan merupakan tujuan utama ya dari pengaturan penggunaan sarana prasarana ini ya, teman-teman. Melainkan hanya salah satu aspek pengelolaan. Nah, jadi pilihan C juga masih kurang tepat ya. Nah, bagian D, semua unit menggunakan sarana yang sama. Nah, jadi tidak semua unit itu membutuhkan sarana yang sama, teman-teman ya. Karena kebutuhan setiap unit itu juga beda-beda. Pengaturan itu bertujuan untuk efisiensi, bukan pemerataan. Jadi pilihan D juga masih kurang tepat. Nah, bagian E, barang tidak rusak selama digunakan. Jadi teman-teman, kerusakan itu dapat terjadi karena penggunaan normal. Tujuan pengaturan bukan untuk mencegah kerusakan terjadi sepenuhnya, tetapi untuk memastikan agar sarana dan prasarana yang digunakan itu sesuai dengan fungsinya seperti yang sudah dituliskan sebelumnya gitu ya. Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya, dan jangan lupa untuk hubungi admin kami jika teman-teman ingin mendapatkan ebook yang seperti ini ya. Oke, di nomor 6 ini soalnya tentang mengecek kondisi sarana dan prasarana ini ya. Nah, soalnya ialah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana dalam keadaan baik adalah apa nama kegiatan untuk memastikan sarana dan prasarana ini dalam kondisi yang baik. Oke, seperti biasa ada 5 pilihan jawaban ya teman-teman. Mari kita mulai seleksi pilihan jawaban yang ada. Bagian A, mendistribusikan ulang sarana. Nah teman-teman, jadi mendistribusikan ulang itu merupakan bukan langkah untuk mengecek bukan untuk mengecek kondisi sarana ya teman-teman. Langkah ini atau pendistribusian ini itu lebih terkait dengan pengelolaan stok atau pemindahan barang, sehingga pilihan A ini kurang tepat ya teman-teman. Nah, bagian B, menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu tidak relevan ya dengan apa yang diminta atau ditanyakan oleh soal, karena berfokus pada aspek finansial. Nah, bagian C, mengecek kondisi sarana dan prasarana secara berkala. Bagian B ini kurang tepat juga ya teman-teman. Nah, bagian C ini bisa menjadi pilihan jawaban yang benar karena pengecekan kondisi secara berkala itu merupakan pengecekan kondisi secara berkala itu merupakan langkah utama untuk memastikan sarana dan prasarana tetap dalam keadaan baik, layak pakai, dan sesuai fungsi. Hal ini itu juga dapat membantu untuk mendeteksi masalah lebih awal sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah. Kayak gitu teman-teman ya. Langsung lanjut lagi di pilihan jawaban berikutnya, yaitu mengatur penggunaan sarana. Nah, pengaturan penggunaan itu merupakan sebuah langkah operasional untuk memastikan sarana yang digunakan ini sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk mengecek kondisi dari sarana tersebut ya teman-teman. Nah, sehingga pilihan D juga bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat. Nah, bagian E, memperbaiki sarana yang rusak. Nah, memperbaiki sarana itu merupakan langkah korektif namanya ya teman-teman. Langkah korektif yang dilakukan setelah
kerusakan ditemukan, bukan langkah pencegahan seperti pengecekan kondisi. Kayak gitu teman-teman, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat ada di bagian oh astagfirullah, ada di bagian C ya teman-teman. Tunggu. Oke, ada di bagian C. Nah, jadi teman-teman jika ingin memiliki e-book ini, teman-teman silakan menghubungi admin kami untuk segera bisa mempelajari isi e-book sebelum teman-teman akan melakukan tes PPPK tahun 2025. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya.